Sobat Selopos kali ini dalam bincang spesial. Kalau tadi tentang kesehatan, nah sekarang bincang spesial bersama dengan Bea Cukai Surakarta dan juga Pemda Sukoharjo. Nah ini kalau di depan saya sekarang ini sudah ada Mas Andika Wahyu dan juga Mbak Lalitia Reni Tarusnawati. Nah ini sudah kesekian kali ya? Iya. Sekian kali dan kita udah ketemu berapa kali nih Mbak? Kalau ini 2. Yang kedua ya? Iya. Oke, dan tentunya untuk hari ini pun karena Bea Cukai itu sekarang lagi rajin gencar-gencarnya Iya. untuk sosialisasi memberantas rokok ilegal gitu ya. Nah, untuk mungkin dari ciri-ciri rokok ilegal, bagaimana peredarannya dan lain sebagainya itu Sobat Solopo sudah mulai paham. Oh ternyata beli rokok ilegal memang lebih murah, tapi ternyata efeknya jauh lebih besar, Betul. lebih banyak gitu. Yang terimbas bukan cuma kita aja ini tapi sampai ke petani ternyata. Betul kayak kan. Nah, tapi kalau sekarang ini strategi menghadapi digitalisasi rokok ilegal ini maksudnya gimana? Siapa nih Mbak Reni atau Ya Mbak Nur, jadi ini belum menyapa dulu tadi ya. Oh iya betul. Iya, Sobat Solopos. Solopos ya dimanapun Anda berada. Semoga sehat semua ya, jangan seperti saya nih agak limbung ya. Agak limbung betul. Jadi pada hari ini kami memang dari Bea Cukai Surakarta mengambil tema strategi menghadapi digitalisasi peredaran rokok ilegal. Ya karena kami mengingat di lingkungan kita ini semuanya sudah teknologinya sudah luar biasa Mbak Nur ya. Apalagi sekarang sosmed ya sangat gencar sekali orang menggunakan, bisa dibilang siapa sih orang yang tidak pernah atau tidak punya akun media sosial sama sekali. Kemudian media e-commerce sekarang juga banyak sekali ya, lokal, internasional, semuanya ada. Jadi intinya kita tuh melawan digitalisasi juga dalam hal rokok ilegal. Ya, karena digitalisasi itu memang semua orang bisa mengakses, tapi ada pengaruhnya di belakang itu. Misalnya ada mungkin pernah mendengar mungkin seperti penurunan moral ya bangsa, mungkin ada yang menjadi kemudian agak ya mengenal dunia-dunia seperti itu, bahkan dunia-dunia yang sampai ke rokok gitu ya. Rokok aja ada gitu loh. Ada yang paling undercover aja terus bisa tahu, menyelam betul, lah ya, betul. menyelam gitu. Sesuatu yang jelas-jelas memang dilarang, rokok ilegal, tapi sekarang pun ada yang memasarkannya, menjual di medsos ataupun di e-commerce gitu ya. Artinya teknologi itu bukan hanya ya dua sisi mata uang lah ya, bisa dibilang ya, karena positif dan juga negatifnya. Positif dan negatif semuanya betul. Dalam termasuk dalam hal ini rokok ilegal itu ternyata bisa juga memberikan dampak yang negatif juga kalau memang penggunanya juga tidak asal-asalan lah, tidak menggunakan moral-moral gitu kan, seperti itu. Jadi kalau boleh kita cerita nih ya, di Bea Cukai itu sudah banyak sekali kami menangkap produk penjualan produk rokok ilegal melalui apa? Melalui tadi media sosial atau e-commerce. Begitu. Jadi itu yang salah satu dasar kenapa kami hari ini ingin mensosialisasikan hal tersebut gitu ya. Nah ini bagus karena seperti mungkin respon pertama ketika tadi saya juga tanya ketika sebelum on air gitu ya, saya pun kaget Sobat Selopos. Jadi kok bisa ilegal tapi jualnya di marketplace dan sosial media, otomatis kan harus dipublish ya. Betul. Istilahnya kan orang tuh kalau jualan ilegal itu kan kadang-kadang kan selintutan gitu ya. Sembunyi-sembunyi, enggak kucing-kucingan. Gitu-gitu. Nah, tapi kalau ini kan gampang sekali, jejak digital tuh kan nggak bisa terhapus, Mas. Bisa mau pakai domain server mana, ini bisa dilacak gitu kan. Nah, ini kok berani banget jualan di sosial media ataupun di marketplace, apa nggak memudahkan dari kawan-kawan Bea Cukai buat nangkep tuh? Nah betul sekali Mbak, ini yang menjadi rancu sebenarnya karena rokok itu kan sebenarnya bukan barang yang dilarang ya Mbak cuma dibatasi melalui cukai tadi. Nah yang menjadi rancu adalah di marketplace itu ada yang memang menjual barang-barang kena cukai yang legal. Contohnya vape, liquidnya itu banyak di marketplace Mbak. Jadi kalau tadi Mbak Nur menyampaikan kok bisa jual ilegal, nah ini kan kita
bicaranya ini bukan suatu barang yang dilarang sebenarnya. Cuma ini ilegalnya ya memang karena jadi tidak pakai pita cukai. Betul. Jadi menyaru itu Mbak. Jadi ada yang jual rokok yang memang legal, kemudian ada. Nah, ini yang case-nya adalah dia jual yang rokok yang ilegal yang tanpa dilekati dengan pita cukai seperti itu. Jangan-jangan misalnya di flash sale misalkan selisihnya banyak banget gitu. Jauh gitu misalnya. Tapi ada juga yang kasus dijual di flash sale setelah teman-teman Bea Cukai mungkin kalau di flash sale untuk detailnya kurang tahu ya Mbak ya. Cuma kalau yang jual secara terang-terangan di marketplace itu ada. Kalau kita bicara di media sosial lebih banyak lagi Mbak. Jadi bahkan ditemukan ada beberapa grup-grup khusus yang berjualan rokok ilegal gitu Mbak. Mungkin disitulah ini kan memudahkan para reseller ini ya Mbak ya. Jadi tanpa harus dia punya toko. Kemudian jaringannya bisa sebegitu luasnya gitu Mbak melalui media sosial ini. Nah ini yang menjadi bahaya sebenarnya di sini gitu Mbak. Bisa aja istilahnya, loh ini saya jualan cuma affiliate aja, jualin doang betul. Gitu. Ada juga? Banyak. Banyak. Yang selama ini yang sudah ketangkep, sudah diamankan oleh kawan-kawan Bea Cukai ini biasanya modus mereka modelnya kayak mana? Apa mereka cuma affiliate ngejualin aja ini atau mungkin mereka pelaku mulai dari produsen atau gimana? Ya, kalau di Solo Raya ya Mbak, kita bicara Solo Raya, ini sampai dengan saat ini kita belum bisa menemukan produsen ya Mbak. Jadi masih kebanyakan itu reseller. Atau pengepul lah biasanya. Di Solo ini memang belum semoga tidak terindikasi sebagai produsen rokok ilegal. Jadi memang sepanjang yang saat ini memang kami di Solo Raya itu menemukan hanya sebatas pemasarannya saja, distribusinya saja. Ya, jadi untuk yang untuk kasus yang Mbak Nur tanyakan tadi yang affiliate itu kami sih belum menemukan sampai itu ya Mbak. Tapi mungkin ada. Karena satu betul tadi kata Andika memang dari rokoknya sendiri saja kan tidak dilarang. Iya, betul. Tidak dilarang asalkan yang diperjualbelikan itu legal. Artinya banyak sekali pasti kalau kita mau melihat transaksi di situ ada yang pasti ada yang benar, ada yang memang dia menjual rokok beneran, rokok yang legal, tapi ternyata mungkin di dalamnya ada juga yang ilegal. Begitu. Jadi dari barangnya sendiri, kata Mas Andika tadi juga betul, barangnya sendiri tidak dilarang untuk diperjualbelikan. Jadi masyarakat juga bisa dong harusnya jual gitu kan. Yang perlu masyarakat tahu itu adalah ilegal atau tidaknya. Nah, itu biasanya memang yang paling mudah ketahuan itu ya ketika sudah barangnya sudah datang kan. Pada saat sebelum datang mungkin bisa dilihat misalnya harganya terlalu murah. Itu sudah salah satu ciri yang paling paling mudah lah dikenali. Sangat murah misalnya dengan tipe yang sama, merek yang sama. Karena desainnya juga hampir mirip-mirip dengan yang asli. Nah, itu juga kita juga masih harus memastikan apakah itu memang produsen yang sama atau juga sama atau tidak. Begitu. Jadi intinya pasti banyak lah transaksi rokok di luaran sana yang perlu pendengar tahu sobat mitra sama pos ini. Ciri-cirinya apa saja sih ya? Kalau sebelum membeli mungkin Anda mau kulakan gitu ya, besar-besaran gitu, bisa dilihat dari harganya saja sudah kelihatan di situ. Jauh sekali. Karena kalau yang resmi itu semurah-murahnya tetap aja selisihnya nggak begitu jauh dari yang beredar. Karena kami juga ada HJE juga Mbak, harga jual eceran. Jadi memang apabila nanti kami juga setiap 3 bulanan kami mendapati ada namanya kami survei harga pasar. Survei harga transaksi di pasaran untuk ngontrol ya. Harganya nggak boleh berlebihan, nggak boleh terlalu rendah. Kalau di kami sebetulnya bukan masalah harga jual minimum atau maksimal ya Mbak, tapi lebih ke arah tarif cukainya. Ya, jadi kalau tarif cukainya misalnya dia memberitahukan 30.000 katakan, tapi ternyata di lapangan ternyata dia sudah mencapai 35.000. Sudah kesesuaian dengan yang dilaporkan. Karena golongannya itu juga bergantung dari harga jual ecerannya dia. Kalau dia sudah di atas berarti dia sudah saatnya HJE-nya juga naik, tarifnya juga naik. Tarif cukainya akan berbeda lagi. Lebih ke arah situ ya Mbak. Jadi bukan mungkin beda dengan Kementerian Perdagangan atau yang lain yang memang mereka mengecek harga pasarnya seperti misal katakan beras gitu ya, dia harus stabil gitu. Mungkin kami tidak masalah itu dengan hal itu, tapi terkait dengan cukainya, tarif cukainya seberapa besar sih yang bisa naik tergantung salah satunya HJE, selain juga dari produksinya dia. Ya, jadi setiap tahun itu kami akan mengontrol apakah produksinya itu sudah melebihi batas atau ambangnya untuk di tarif tersebut. Salah satunya dengan itu juga Mbak. Jadi bisa macam-macam ya, dari produksi mesinnya dia berapa,
kemudian nanti HJI-nya juga harus dicek lagi, jenisnya juga harus dicek apakah nanti berubah nih, jangan-jangan SKT yang sigaret kretek tangan menjadi SKM, kan kita tidak tahu ya, kita harus selalu memantau gitu loh. Ternyata dia pas pada saat izin ke kami hanya menggunakan hanya akan produksi SKT gitu, yang produksi yang tangan ya, cukainya betul yang filter tangan itu. Ternyata lebih kan harus lebih murah ya cukainya, tapi ternyata dia produksi SKM bisa juga SKM yang harusnya lebih tinggi cukainya, bisa juga seperti itu. Intinya kami selalu mengawasi Mbak, intinya. Dan ini dilakukan secara nasional Mbak, jadi kami nanti di bulan-bulan tertentu ini bersama-sama seluruh Indonesia. Nah data itu nanti di-compare. Jadi misal perusahaan A dengan merek dagang ini harganya ternyata di rata-rata masih wajar nggak sih, atau harus saatnya dia naik kelas, kemudian nanti tarif cukainya juga naik, seperti itu. Ini kalau untuk kendaraan tuh kayak polisinya gitu ya, kena tilang gitu ya kan. Betul. Anda kurang nih persyaratannya nih, ayo sini dulu gitu kan, bayar tambah dulu nih, ambang produksinya udah ini nih, udah harus naik kelas. Betul. Nih. Oke, jadi ternyata permasalahan rokok ilegal bukan cuma masyarakat yang kalau misalkan beli rokok ilegal juga bisa kena pidana, tapi ternyata ada juga yang berkamuflase, jualnya juga mungkin dicampur, di mix sama yang rokok yang asli. Iya, betul. Bisa juga. Atau mungkin namanya pakai nama samaran biasanya Mbak, produknya disembunyikan, misalnya jual kelobak menyan, cuma gambarnya di situ yang ditampilkan rokok gitu. Itu kayaknya kalau Mas Andika gitu, udah investigasi. Nama yang aneh-aneh yang harus diwaspadai apa Mas? Biar masyarakat tuh tahu bahwa ternyata tuh yang kemarin kok ya memang sampai item apapun kalau di marketplace ada ya. Betul. Ini memang saking kreatifnya ya Mbak ya. Jadi mungkin namanya sangat bervariatif sekali Mbak namanya. Ada yang namanya filter asap, ada yang dinamain kemenyan, kayak macam-macam lah Mbak di situ. Oke, jadi bayangin aja nanti kamu boleh pakai. Oke, nah ini kalau boleh tahu tantangan utama kan kalau untuk yang rokok ilegal yang yang secara fisik tuh kan tinggal operasi gitu aja. Tapi kalau yang digital ini kan bisa kemana-mana Mas. Buka di sini nanti ngeling ke situ, ke sini. Jadi kemana-mana. Nah ini kendala apa yang ditemui ketika teman-teman dari Bea Cukai ini harus menelusuri atau menemukan penelusuran ke penjual rokok ilegal di dunia maya? Ya, ini kalau kita bicara dunia maya ini kan lingkupnya luas sekali ya Mbak ya. Banget. Sangat luas sekali. Yes. Jadi sementara setiap tahun itu bahkan marketplace itu semakin berkembang. Jumlahnya baik itu skalanya juga semakin besar. Nah, itu yang menjadi satu kendala adalah dengan banyaknya berbagai platform tadi Mbak, itu akan semakin banyak memudahkan semua orang bisa menjual apa saja di situ. Ya, yang menjadi susah itu sebenarnya itu Mbak. Karena kalau selama ini misalnya kita pengen mendaftarkan di suatu e-commerce gitu ya Mbak ya, itu belum ada sebuah verifikasi yang ketat. Ya tinggal daftar betul. aja, tinggal gampang banget. Siapa aja bisa. Kalau gitu. toko offline Mbak, jadi kalau toko offline kan sudah jelas ya, dia ada izinnya, quality controlnya, ada juga dari pabriknya juga ada quality control. Kalau tokonya sendiri aja nih yang memang kalau offline dia kan harus ada izinnya Mbak ke betul. pemerintah. Nah kalau yang ini kan bahkan orang pribadi seperti saya aja bisa mendaftar gitu loh. Iya kan. Jadi dan kalau saya berdasarkan pengalaman saya hanya menggunakan foto KTP saja sudah bisa daftar sebagai seller. Ya, jadi bayangkan betapa pusing yang kami di Bea Cukai untuk melihat ini mana yang ilegal, ini mana yang tidak mungkin ilegal. Kalau kita bicara e-commerce besar mungkin iya ya, kita harus verifikasi KTP dulu. Nah kalau misal kita bicara seperti media-media sosial, itu kan tinggal bermodal email saja, kita bisa daftar di situ. Isinya tergantung tanggung supir isinya. Iya betul. Dan yang menjadi susah lagi adalah pasti seller-seller tersebut menggunakan nama yang anonim Mbak biasanya. Nggak mungkin pakai nama asli siapa, Syaiful kan. Wah, sangat-sangat bunuh diri. Itu sangat memudahkan kita juga. Itu sangat bunuh diri. Betul, nah itu yang menjadi susah seperti itu Mbak. Jadi jangkauannya yang luas, kemudian para pelaku-pelaku nakal ini susah untuk kita deteksi gitu Mbak. Jadi harus perlu effort yang lebih. Sebenarnya bisa, tapi kita perlu effort yang lebih untuk bisa. Ya, misalnya tadi Mbak Nur di awal juga sempat bilang kan bisa dilacak gitu ya. Tetapi kita jangan lupa bahwa di posisinya pasti juga berpindah-pindah. Misalnya saat ini di sini
di track misalnya, oh sepertinya lokasi ini di sini. Ketika kami datangi ya otomatis dia tidak ada karena dia juga otomatis pindah kan Mbak ya. Kucing-kucingan juga. Tetap kucing-kucingan juga. Jadi artinya memang tambah lagi ya beban kita ya, tambah lagi susah setelah dilacak. Mungkin kami sudah ada nih clue-nya gitu ya. Misal di daerah ini ketemu nih. Ternyata pada saat ditangkap tidak ada, pada saat kami gerebek tidak ada. Nah itu juga salah satu kendala juga Mbak gitu ya. Karena kan kami berdasarkan ini juga ya pada saat penangkapan itu juga. Jadi nggak bisa misalnya kami melihat langsung gitu, tapi kami tidak bisa langsung menangkap sama nama-nama juga. Kami juga harus ada proses intelijensi investigasi, betul, ada proses mata-mata dulu gitu loh. Jadi memang prosesnya lama supaya apa ya, supaya tepat sasaran. Jadi kalau hanya kayaknya di sini kayak petugas gitu. Imigrasi dan juga jadi detektif gitu ya. menyamar dikit ya. Iya nih, detektif gitu ya. Oke, dan tentunya untuk bea cukai yang model-model jadi investigasi kayak gini, betul, ini memang ada apa namanya orang khusus yang khusus IT kan, harus istilahnya yang bisa nyelam, yang beneran nyelam, betul kan. Kalau saat ini mungkin belum seintens itu ya Mbak, tetapi kami di unit kami di pengawasan itu sudah ada yang in charge untuk itu, meskipun tidak yang seperti apa ya, yang nge-hack gitu, seperti hack itu mungkin tidak secanggih itu, tapi mungkin dia ada casnya di situ, mungkin dia harus mengawasi, coba saya cari di ini ya, ada yang tugasnya seperti itu memang Mbak, gitu. Sudah mencurigai lah intinya, sepertinya yang ini nih, sepertinya ini. Kalau di Solo Raya gimana? Banyak banget atau masih banyak aja gitu? Ya Mbak, jadi di Bea Cukai Surakarta ini sudah kami gencarkan, namanya cyber crawling ya Mbak ya. Cyber crawling itu kami seperti menyelam ke dunia maya, kemudian kami mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang kira-kira itu misalnya jualan rokok ilegal, kemudian nanti misalnya ada yang menjual barang-barang yang ilegal lainnya gitu Mbak. Nah selama ini hampir setiap bulan Mbak, jadi kami itu menangkap transaksi-transaksi yang melalui e-commerce. Nah, jadi kami juga rata-rata dari e-commerce. Rata-rata iya. Jadi kami sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan pengirim gitu, Mbak. Jadi ekspedisi. Sebelum barang tersebut sampai ke pembelinya, itu biasanya sudah kami sita duluan, Mbak. Sudah kami amankan duluan. Nah, harapannya nanti dari pengamanan itu kita bisa ketemu, Mbak, penjualnya ini siapa gitu. Nah, biasanya ada juga beberapa cara yang kita biarkan dulu barang ini sampai ke penerimanya. Nah, mau dijual lagi atau mau dikonsumsi sendiri gitu ya. Setelah dari situ nanti kita kembangkan lagi Mbak. Tetap di output utamanya itu kita berusaha menemukan distributor besarnya. Seperti itu. So far, jadi jangan salah, yang menerima, orang yang menerima itu, yang menerima dalam artian yang membeli ya, itu juga bisa kena juga betul, karena kan penjual ya, sekali lagi kami sampaikan dari awal, dia bisa berpindah kemana-mana menggunakan nama anonim. Nah kalau untuk pembeli dia kan harus menyebutkan toh alamatnya di mana. Nah kalau itu sebetulnya lebih riskan, tapi mirisnya yang kami temukan pada saat cybercrawling itu justru yang pembeli itu. Jadi tentu mungkin dia sendiri juga, kami belum tahu ya apakah memang dia tahu kalau produknya itu ternyata ilegal atau tidak. Tapi ketika kami mendapati beliau, ternyata beliau yang membeli dan ternyata ini ilegal, ya sudah kena jebakan ibaratnya. Itu yang kasihan adalah masyarakat pembelinya sebenarnya. Jadi ini pun juga kayak peringatan untuk sobat Solo Pos ya, kalau misalkan mau jajan rokok ya yang legal. Karena misalnya nih serapi-rapinya kita bertransaksi gitu ya, yang namanya ilegal, teman-teman dari Bea Cukai itu sudah punya alert gitu ya. Waduh, nih ada lampu menyala nih, menuju kemana? Ternyata ke rumah Anda gitu. Bukan penjualnya yang kena gitu, tapi pembelinya yang paling gampang. Betul. Ya, karena sebetulnya kalau kita melihat undang-undang asal ya Mbak, jadi sebetulnya itu bukan hanya penjual, tapi juga orang yang menimbun, membeli, menyimpan. Gitu. Jadi bukan hanya penjual, tapi memang siapapun yang memiliki. Bahkan sebetulnya di undang-undang disebut yang menyerahkan juga ada. Betul, yang menyerahkan. Kurirnya juga kena juga. Bisa jadi. Semuanya nih berarti kena juga gitu ya. Betul. Bahkan mungkin dititipin bapak kos, dititipin barang ini bisa juga kena juga. Kan suka ada yang nitip seperti itu kan, saya titip dong barang ke sini. Nah, jangan rokok ilegal, hati-hati juga. Waduh, bahaya, ini bahaya. Karena yang betul-betul yang kami tangkap itu adalah orang yang menerima Mbak, yang tertulis di situ siapa yang mengambil siapa ya. Seram sekali ya. Jadi kalau dilihat di Instagram Bea Cukai ada Mbak postingan di tahun ini ya. Jadi kita mengamankan, jadi
waktu itu pelaku ini sedang transaksi dengan pembelinya gitu. Kemudian waktu transaksi itu kita tangkap. Nah, setelah kita dalami ternyata kita bisa menemukan penyimpanannya, Mbak. Gudangnya. Terus ditemukan gudangnya di situ. Di situ ada ratusan ribu batang rokok ilegal. Wow, ratusan ribu batang. Itu di Solo juga, di Solo Raya? Di Solo Raya, betul Mbak. Di tahun ini. Wow, luar biasa. Ya, banyak yang bertanya ke saya, wartawannya juga. Siapa sih? Tapi belum dibuka sama kawan-kawan sudah diproses, Mbak. Sudah diproses. Sudah ke kejaksaan sudah. Sampai ke intinya sudah. Kalau dari kami, karena kan untuk hukumannya sendiri kan kalau hanya ya berapa pieces lah ya Mbak, paling dendanya hanya ratusan ribu gitu mungkin boleh. Jadi di kami itu kalau misalnya ketangkep dan itu akan dikenai denda Mbak 3 kali lipat nilai cukai ya. Jadi kalau misalnya itu pada ribuan ya. Yes, dan ini ribuan. Jadi sudah kebayang ya berapa dendanya berapa, otomatis dia tidak bisa membayar, otomatis masuklah ke kandang ke pidana kan? Karena sekali lagi hukum asalnya tadi bukan hanya orang yang menjual, menyimpan, membeli, tapi juga menimbun juga. Ya betul, dan itu hukum asalnya juga bukan cuma denda Mbak, tapi dan pidana. Ya, jadi memang dua itu seharusnya dua. Combo ya. Jadi betul. Pidananya tidak hilang Mbak di situ. Kalau misalnya tidak sanggup untuk membayar 3 kali nilai cukai itu ya masuk dilanjutkan ke proses pidana. Seperti itu Mbak. Oke. Serem sekali rokok ilegal ini ya. Iya betul. Jadi mau jualan langsung atau pakai e-commerce pun juga tetap aja. Tetap kena. Tetap aja Mbak. Harus dikejar terus pokoknya. Oke, nanti kita lanjutin lagi. Dan juga untuk Sobat Solopos, kalau Sobat Solopos juga menemukan istilah-istilah unik dalam penjualan sebuah produk rokok, itu Sobat Solopos harus waspada. Betul. Siapa tahu itu adalah rokok ilegal. Ya, dan harus melaporkan juga Mbak. Ya, informasi misalnya tahu, Mas saya nemu ini, namanya ini, nah nanti boleh dilaporkan ke kami, akan kami tindak lanjuti. Oke, jadi kayak whistleblower. Iya betul. Baik, nanti kita lanjutin lagi karena ini menarik sekali Sobat Solopos. Jadi tetaplah bersama kami dalam bincang spesial bersama dengan kawan-kawan dari Bea Cukai Surakarta. Bos.
bersama dengan kawan-kawan Bea Cukai Kota Surakarta, masih ada Mas Andika dan juga Mbak Reni juga ya. Dan tentunya kami masih ngobrolin soal rokok ilegal dan peredarannya secara digital gitu ya. Orang kalau jualan rokok mungkin rokok ilegal kalau secara fisik gitu ya, tidak di marketplace dan lain sebagainya, mungkin kawan-kawan dari Bea Cukai itu harus investigasi, menyelidiki, mengamati dulu gitu ya. Tapi kalau sekarang ini dengan standby di kantor bisa juga menelusuri gitu ya. Dan mungkin masyarakat pun juga memberikan pengaduan pun juga bisa gitu ya. Dan kecurigaan-kecurigaan atau mungkin apa ya, kayak untuk melaporkan ini ada ini enggak sih? Karena kadang-kadang tuh takut gitu. Kok melaporkan ini takut resikonya entah nanti diincim sama yang dilaporin atau malah kena imbas gitu. Kalau untuk si pelapor yang melaporkan ini gimana? Ya, jadi mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu ya Mbak ya. Kalau yang melaporkan itu nanti pasti kami jaga kerahasiaannya, satu yang utama. Kemudian pada proses misalnya nanti terbukti apa yang dia laporkan itu, kemudian kita dapati penjualnya atau bahkan distributornya, dan kemudian nanti penjual atau distributor ini misalnya nanti lanjut ke tahap-tahap penegakan hukum berikutnya. Ini sebenarnya pelapor ini tidak akan kami sangkut pautkan, Mbak. Aman, jadi tidak perlu gelisah rahasiaannya, Mbak. Bahkan sekarang ini Mbak udah mulai di Instagram itu sudah banyak yang melapor. Jadi misalnya Min mau tanya rokok ini legal atau ilegal, itu wah berarti apa yang kita sampaikan selama ini masyarakat jadi aware gitu Mbak terhadap rokok. Udah mulai meningkat gitu. Nah harapannya nanti terus seperti itu Mbak. Jadi kami juga sangat membuka diri ya, terutama kalau ada masyarakat yang melapor sekecil apapun Mbak. Misalnya seperti tadi tanya, oh rokok ini legal atau ilegal gitu. Bagus lagi kalau misalnya nanti masyarakat menemui di marketplace atau bahkan secara offline atau secara langsung, misalnya ketemu sales, Mas di daerah sini ada sales yang menawari rokok ilegal gitu. Nah itu kami sangat senang sekali Mbak. Jadi tentunya masyarakat ini sangat memiliki peran yang sangat vital ya Mbak ya terhadap peredaran rokok ilegal ini. Jadi harapannya masyarakat ini bisa membantu kami untuk mengumpulkan informasi tersebut, Pak. Oke, jadi memang peran di sini karena kalau dikerjain sendiri kawan-kawan dari Bea Cukai capek banget gitu ya. Iya, karena memang orangnya terbatas. Orangnya terbatas, kami pegawai terbatas, sementara daerahnya luas sekali ya, Solo Raya Mbak ya, luas Bener. sekali itu. Jadi untuk Sobat Solopos atau masyarakat yang pengen ngadu atau memberikan laporan, ini bisa ngadu kemana? Selain Instagram bisa ke hotline atau nomor telepon ke gitu. X atau Twitter bisa, atau bisa langsung ke WA kami di 0896 980 50.000 atau 5 kosongnya 4 kali. 0896 980 50.000. Betul. Jadi bisa ke situ dan dijamin kerahasiaannya. Aman, pasti aman. Nah, ini misalnya kalau di Instagram kan kita bisa istilahnya kayak dugaan. Betul. Ini ilegal atau enggak gitu. Begitu juga mungkin masyarakat. Ini kan baru dugaan. Ini pun juga enggak masalah ya. Enggak masalah, Mbak. Karena kayak itu kayak awalan dulu gitu. Betul. Ya. Karena sekecil apapun informasi itu tetap informasi. Jadi sangat berarti untuk kami gitu, Mbak. Ya, tapi tentunya kalau masyarakat bisa memberitahukan lebih detail, itu tentu akan membantu kami juga Mbak Nur. Misalnya mungkin ada salah satunya nih, contohnya pedagang misalnya, saya biasa ditawari oleh agen ini gitu ya, yang sudah memang benar-benar resmi, yang biasa sudah langganan, tapi tiba-tiba ditawari gitu ya, ditawari rokok yang tidak biasanya, bukan sales yang biasanya dan harganya jauh lebih murah, atau bahkan dia juga terang-terangan bisa juga menyampaikan bahwa ini tidak bercukai dan segala macam. Bisa langsung juga identitasnya siapa, bila perlu nanti orangnya fotonya seperti apa, atau selfie sama salesnya. Kalau mau ya. Iya, eto pura-puranya tapi gitu. biasanya mereka lebih jago Mbak, mereka mungkin sudah aware dengan hal itu gitu ya, kemungkinan untuk ya. menawarkan pun sebagai distributor pun juga mereka pasti sudah survei dulu kali ya. Iya, dan mungkin mereka bisa juga menggunakan nama samaran, terus kemudian tadi dimintai KTP mungkin tidak mau, kemudian diminta selfie, apalagi ya mungkin dia sudah aware karena dia sudah tahu dia salah, kemungkinannya tidak mau dia dimintai keterangan tentang identitas dianya juga gitu.
mungkin diam-diam bisa, misalnya mungkin secara tidak langsung tahu namanya siapa gitu. Tapi intinya kalau detail, bisa lebih detail, memberitahukannya lebih detail, tentu akan lebih baik lagi. Ya, lebih baik lagi untuk kami. Karena istilahnya kayak mau beli rokok tuh apa ya, worth it nggak sih ya kalau beli yang ilegal gitu ya? Yes. Murahnya lebih murahnya nggak seberapa, tapi hukumannya wow. Iya betul. Dan bahkan sebenarnya belum dapat uang Mbak sebetulnya. Kalau kita melihat ada contohnya misalnya hanya dititipi misalnya. Nah sebenarnya kan dia masih uang titipan sebenarnya. Kita belum menghitung untung ruginya seberapa, tapi ternyata keciduk juga dan ternyata kena denda. Apes. Nesip itu namanya nesip. Nesip. Tapi untuk apa sih yang bisa dilakukan untuk kayak ini kan pencuri itu pasti lebih pintar daripada yang ngejar kan. Betul. Begitu juga dengan pelaku-pelaku penyebar rokok ilegal ini. Ada aja celah-celah yang apa ya yang bisa digunakan untuk memasarkan rokok ilegal. Tapi sebenarnya dari kawan-kawan Bea Cukai sendiri punya apa ya, langkah apa sih yang secara konkret dilakukan supaya mereka tuh celah-celah yang ada ataupun kesempatan-kesempatan yang ada tuh tertutup gitu. Ya. Kalau bicara jangan rebutan nanti satu-satu. Kalau bicara digital ya Mbak, tentunya kita nggak bisa kita berhenti, sedangkan di era digital ini terus maju Mbak. Tentunya dari pemerintah sendiri harusnya one step forward gitu. Seharusnya kita di depan gitu Mbak dalam menangani masalah-masalah digital ini. Nah tentunya kami juga di Bea Cukai untuk langkah konkretnya kami sudah membuat suatu sistem Mbak, namanya Sirolek. Apa itu? Mahal ya? Sirolek ya? Sistem informasi rokok ilegal. Rokok ilegal. Nah itu gunanya apa? Jadi gunanya kita bekerja sama dengan Satpol PP, kabupaten dan kota. Itu nanti kami bekali, kami ajari menggunakan aplikasi tersebut Mbak. Jadi waktu nanti Satpol PP mendapatkan suatu informasi tertentu, nanti bisa dilaporkan ke situ dan kami bisa langsung memantaunya Mbak. Mengakses langsung dari kantor. Betul. Jadi kita tanpa harus datang ke sana, kita sudah bisa memetakan, oh ternyata di daerah ini ada. Di toko ini ada, bahkan ada lokasinya juga ya Mbak Reni ya. Ada lokasinya, ada fotonya juga, tokonya apa, ada semua ya di situ. Ya minimal dari kami sudah ada Sirolek, artinya nanti tentu kalau dari instansi pasti akan menambahkan lagi ya Mbak ya, apalagi nih kira-kira mungkin kedepannya bisa menambahkan AI ya. Betul. Ini lagi bisa juga gitu kan. Ini banget. Ini masih manual nih ya, masih yang menggunakan mata. Karena kami ada petugas sendiri yang seperti tadi saya sampaikan, memang ada petugas sendiri tapi itu masih manual lah mungkin ya gitu ya. Mungkin nanti kedepannya kita akan memanfaatkan AI gitu ya supaya nggak kalah sama karena face recognition, kemudian ada apa namanya deteksi wajah dan lain sebagainya kan. AI kan juga cukup banyak ya, ada juga ya. Nah ini tapi PR-nya nanti ditaruh di mana kan yang diamati? Nah sebenarnya gini Mbak, jadi untuk PR kedepannya ya, jadi Bea Cukai ini harus bekerja sama dengan e-commerce Mbak. Dengan e-commerce, kemudian dengan para penegak hukum lainnya yang lebih berkompeten dan memang ada yang kebijakan terkait dengan dunia maya. Misalnya Kominfo atau misalnya Polri dengan cyber army-nya, kemudian dengan Dinas Perdagangan. Nah ini tentunya harus ada sebuah nota kesepahaman Mbak. Jadi para pemilik kebijakan tadi, kemudian dengan e-commerce-nya, harapannya ya e-commerce ini lebih selektif lagi Mbak terhadap akun, baik akun terhadap barang yang dijual. Bahkan nanti kalau lebih bagusnya lagi kita bisa ngiklan di situ Mbak. Jadi masyarakat kan sekarang hampir semua kayaknya di HP-nya pasti ada satu aja e-commerce ya. Kalau misalnya ada yang tergantung juga betul. yang ya itulah karena rokok juga yang luar negeri juga banyak diminati juga kan di sini. Ilegal juga. Ya ada. Maka dari itu perlu kerjasama, tidak hanya yang lokal saja e-commerce yang sudah tahu kita ya, yang hijau, yang orange juga, orange, yang ungu, yang ada yang putih ya, benar. Iya, jadi kedepannya kami berharap semoga bisa bekerja sama dengan e-commerce tersebut ya, seperti itu. Kan e-commerce bisa jadi salah satu sarana dong istilahnya. Kalau misalkan tadi kan Mbak Rini memang Mas Andika bilang bahwa yang menimbun, yang apa yang menjadi perantara ini kan juga kena gitu. Kalau untuk e-commerce sendiri kan mereka kan juga jadi perantaranya gitu ya.
Tapi mereka pasti mikirnya lah nggak mungkin dong saya ngurusin satu persatu penjual betul, yang jumlahnya puluhan juta, ratusan juta itu gitu. Malah kedepannya kalau bisa ya e-commerce itu ikut membantu pemerintah juga gitu Mbak. Jadi kalau kita googling ya Mbak, di Eropa itu beberapa pemerintahnya sudah bekerja sama dengan platform Mbak. Oh, platform. Misalnya saya lupa di mana di Eropa itu bekerja sama dengan TikTok dalam pemberantasan barang-barang yang ilegal itu. Jadi bekerja sama di situ mungkin lebih seperti iklan layanan masyarakat tapi di e-commerce gitu Mbak. Dan atau tidak hanya rokok ya tentunya kalau kita kerjasama dengan Dinas Perdagangan kan banyak sekali barang-barang yang dilarang gitu Mbak. Kedepannya seperti itu Mbak PR-nya. Ya bisa narkoba yang jelas dilarang ya kalau ya tadi seperti yang balik lagi awal, rokok memang bukan sesuatu yang dilarang tapi dibatasi ya, betul. Jadi kembali lagi mungkin bisa menggunakan keyword misalnya tadi ada misalnya Kemenyan, nah nanti mungkin kalau misalnya seller menyebut dia barangnya Kemenyan mungkin nanti akan ada detektornya ini apa nih kira-kira apa nih lanjutannya, kemudian mungkin dari transaksinya yang sebelumnya atau mungkin transaksinya mencurigakan bisa juga ada alertnya bisa juga gitu. Ya kedepannya masih jauh lah untuk PR-nya masih panjang masih panjang sekali ya. Masih gitu, panjang tapi nggak terlalu jauh lah. Ya setidaknya sudah ada lah kami tahu pemikiran solusinya sudah ada gitu ya untuk memotong celahnya. Betul. Supaya tidak terlalu banyak celah dan bocor di sana sini gitu. Karena kalau terlalu banyak bocor teman-teman nanti tambah kerjaannya banyak banget. Ya betul. Makanya kami juga selain ini ya Mbak, jadi kami juga mengedukasi pembelinya juga Mbak. Kan ada istilahnya juga tidak ada permintaan, tidak ada penawaran apabila tidak ada permintaan, supply and demand. Jadi kalau masyarakat tidak mau ya tentu saja produksi juga gak akan laku. Betul. Gitu. Intinya itu kalau pembelinya saja sudah sadar dan ternyata tidak laku ya harusnya tidak dibeli lagi dong harusnya. Tapi ada nggak istilahnya catatan dari kawan-kawan Bea Cukai bahwa istilahnya kayak pembeli rokok ilegal itu identiknya dengan apa? Misalnya dengan ses yang CD misalnya atau apa namanya dengan orang dengan mungkin literasi yang tidak terlalu baik atau mungkin dengan ekonomi yang tidak terlalu baik, atau ada nggak pemetaan supaya istilahnya kayak kalau yang sudah well educated ini jarang yang pakai rokok ilegal atau belum tentu gitu. Ada kaitannya pasti dengan ekonomi Mbak, karena kalau yang biasanya well educated otomatis biasanya dia juga penghasilannya juga agak tinggi ya. Nah, memang peminatnya sudah yang istilah tidak lihat harga gitu. Lihat membeli rokok yang mahal bahkan impor mungkin yang nanti bukan rokok mahal lagi gitu cerutu kali ya. Iya. Ya bisa juga, cerutu bisa juga. Nah, kalau bayangkan yang masyarakat yang memang masih di bawah, yang belum tentu juga tahu ini sebenarnya rokok ilegal itu apa sih dampaknya gitu. Maka dari itu kami itu di Bea Cukai itu selalu ngasih tahu, memberikan edukasi kepada masyarakat supaya tolonglah setidaknya ya membeli itu masyarakat tuh tahu ini rokok ilegal, tolong jangan dibeli, minimal itu aja sih Mbak. Ya itu memang ya godaan yang harganya sangat murah ya memang ya, dan maka dari itu Mbak di salah satu program DBHCHT itu ada alokasi khusus untuk kesehatan. Salah satunya untuk apa? JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi untuk masyarakat yang memang katakan tidak mampu atau kurang mampu itu bisa memperoleh lagi manfaat dari rokok. Jadi seperti keseimbangan keseimbangan gitu ya. Jadi yang merasa mampu membeli rokok ilegal yang mungkin well educated atau berpenghasilan tinggi, mampu membeli rokok yang cukainya tinggi. Nah, kemudian nanti akan dikembalikan lagi, dibagikan lagi saling silang ya. Betul, saling silang kepada yang kurang mampu. Ada juga yang tentang stunting. Kalau stunting kan biasanya cenderung yang memang agak di bawah ya ekonominya, dan itu kadang-kadang orang-orang yang mohon maaf nih misalnya ekonomi di bawah itu lebih mementingkan untuk beli rokok daripada beli makanan kan untuk sedih anaknya ya gitu ya. Iya betul. Maka dari itu kami dengan kebijakan kami di Bea Cukai itu khususnya kami sudah mengarah ke situ gitu loh, ke arah ke situ supaya bisa dibantu ekonominya, jadi nanti imbal baliknya dia penghasilannya bisa di-save untuk yang bermanfaat lainnya gitu loh. Jadi ada lah itu ke arah situ. Duit tinggal 10.000 buatnya beli rokok lagi gitu ya. Betul. Dan karena rokok ini kan seperti budaya ya Mbak ya di Indonesia ini. Bahkan data di World Population Review itu Indonesia itu di peringkat 10 besar Mbak di dunia perokok aktifnya. Sedangkan di sini bisa dibilang ekonomi kita nggak bagus-bagus amat gitu. Itu jadi salah satu faktor besar yang menyebabkan kenapa rokok ilegal itu sampai sekarang surveinya masih terus meningkat terus Mbak. Meningkat terus meskipun kawan-kawan Bea Cukai juga sudah
pol-polan gitu ya. Ini kan beberapa waktu terakhir kan jor-joran banget ya untuk campaign gitu kan. Betul. Untuk rokok ilegal, dan mungkin nggak cuma di Bea Cukai Surakarta aja, tapi di seluruh Indonesia tuh udah gencar banget. Betul. Tapi justru nggak turun Mas, justru malah naik. Jadi gini Mbak, kita kan bekerja sama dengan UGM, itu 2 tahun sekali mengadakan survei. Nah dua kali survei belakangan ini naik. Nah untuk yang tahun ini belum tahu nih. Cuma ada dari lembaga survei swasta itu yang mensurvei masih naik Mbak. Waduh. Ngeri ya. Ini yang menjadi PR kita bersama nih. Makanya dunia digitalisasi ini memang harus benar-benar menjadi concern kita gitu Mbak. Karena dengan adanya yang manual aja itu sudah banyak. Apalagi yang ini tambah yang melalui digital ini gitu Mbak. Istilahnya orang mikir kan istilahnya aman lah ya, saya belinya lewat online, jadi nanti kan dibungkus tuh, orang nggak akan bakal ngerti kalau kalau saya beli rokok yang ilegal, misalnya mikirnya kayak gitu. Tapi jangan salah, ini teman-teman dari Bea Cukai punya trik sendiri gitu ya. Siapa tahu Sobat Selepas belanjanya menyan sulut atau menyan apa gitu. Ternyata udah selain menyan apalagi sih Mas ya, tag name nickname yang biasa dipakai? Banyak sih Mbak, bahkan saya pernah buka Facebook nih Mbak, Facebook Marketplace itu. Muncul di situ sponsored gitu tulisannya. Gambarnya sponsored. Jadi sponsored itu iklan dari e-commerce yang masuk ke Facebook. Bahkan di situ gambarnya jelas rokok, salah satu merek rokok ilegal yang memang banyak beredar di sini. Gitu. Saya sampai kaget itu, kok bisa ada sih iklannya disebutin gitu. Nama rokoknya yang ilegal supaya orang tuh tahu kalau judulnya. Nggak boleh. Nggak boleh. Terlalu banyak, Mbak. Terlalu banyak. Macam-macam Mbak di sini ya. Oke. Karena kalau mungkin kalau ilegal apa ya istilahnya, kalau masyarakat tuh harusnya juga ini siapa tahu ini merek baru, atau oh ini karena belum terlalu banyak atau masih merek baru, mungkin harganya masih murah. Ada nggak yang mikirnya kayak gitu? Bukannya ini ilegal gitu, bukan mikir itu ilegal, tapi karena ini masih baru, masih promo, jadinya harganya murah tuh wajar misalkan. Ya sekarang banyak sekali memang rokok mereknya itu benar-benar beragam ya Mbak. Tapi lucunya ini saya juga dapat langsung dari lapangan, yang menjadi oknum dari awalnya itu memang sudah oknumnya gerombolannya si oknum. Jadi misalnya katakan seorang pedagang rokok gitu ya di warung itu, dia langsung ditanya, bahkan langsung ditanya, ada rokok merek ini tidak? Merek yang jarang yang orang tidak banyak tahu. Besok harinya dia ditawari rokok tersebut oleh orang lain. Jadi memang sudah ada pancingan. Nah, pancingannya itu memang komplotan, Mbak. Komplotan dari si agen rokok ilegal tersebut. Ada juga yang seperti itu. Nah, maka dari itu kembali lagi kami harus memberitahukan ke masyarakat, mengedukasi ciri-cirinya apa aja gitu. Karena ternyata banyak yang tidak tahu ini rokok ilegal ternyata seperti itu. Karena tadi jadi ciri-ciri rokok ilegal itu kan yang pasti tidak ada pita cukainya Mbak ya. Tapi banyak juga kami menemui rokok-rokok yang sebenarnya sudah ada pita cukainya, tapi dia salah peruntukan, bekas, atau juga salah pabrik, atau mungkin pita cukai palsu ya. Palsu lebih sulit lagi untuk dideteksi gitu. Jadi memang ya banyak sekali rokok-rokok yang merek-merek baru. Di sekitar Solo sini juga banyak Mbak pabrik-pabrik rokok yang baru, khususnya yang filter tangan. Nah, kalau bisa masyarakat larisi aja yang lokal-lokal. Banyak loh yang rokok yang memang legal tapi lokal. Bahkan sekarang masih murah, dan harganya itu masih murah ya. Di minimarket itu ada yang harganya 12.000 dan itu resmi, legal. Legal. Sigaret kretek tangan. Dari SKT, betul. SKT. Jadi SKT memang tarifnya lebih murah untuk cukainya, jadi harga jualnya juga masih lebih murah, terjangkau. Mas Dika, Mbak Reni, kalau boleh tahu istilahnya yang diketahui Mbak Reni dan juga Mas Andika, harga rokok legal mau yang lokal, yang yang paling murah tuh sebenarnya sampai di angka berapa? Atau yang 12.000 tadi, atau di bawahnya masih ada? Tentunya kalau kita bicara murah-murahan ini Mbak ya, kalau mau membandingkan, tentunya yang paling murah adalah SKT atau sigaret kretek tangan. Nah, apalagi dia dari perusahaan yang belum terlalu besar, itu pasti harganya lebih murah Mbak. Produksi pertama
otomatis lebih murah cukainya. Jadi harganya masih terjangkau, sangat terjangkau. Tapi kalau yang rokok murah bisa jauh lebih di bawahnya lagi. Rokok ilegal saya lebih jauh lebih murah. Katakanlah gini, kalau tadi yang Mas Dika kan nyebutnya 12.000 ada gitu ya. Berarti bisa aja yang ilegal itu mungkin cuma 3.000, 4.000. Di bawahnya 10.000 masih banyak sekali. Nah, itu sudah salah satu ciri-cirinya. Jadi jangan lupa ada rokok filter. Ya, tapi jangan lupa ada rokok yang memang filter tapi resmi atau legal. Ada juga, jadi harus hati-hati juga, jangan sampai nanti kami ngomong murah ternyata legal. Karena banyak sekali Mbak di Solo Raya ini pabrik rokok yang memang baru merintis, mereknya baru, kemudian memang dijual untuk yang harganya memang di bawah, untuk yang ekonomi mungkin masih di bawah gitu ya. Gitu. Jadi makanya kami tidak lelah lah intinya memberitahu ciri-cirinya apa saja, bisa dicek lagi ya. Yang jadi masalah kan masyarakat itu kadang tidak mau tahu lebih detail ya Mbak. Jadi taunya yang sering terjadi ya Mas Andika ya. Jadi dia sudah yang penting sudah ada label seperti cukainya saja bisa aja. Nggak dicek lagi siapa tahu tuh bekas atau palsu atau salah peruntukan gitu ya. Misalnya harusnya pita cukainya itu terteraknya itu untuk pita cukai yang isinya berapa? 12 misalnya, tapi ternyata di dalamnya sebetulnya isinya 20. Nah, itu kan sebenarnya sudah salah, sudah termasuk ciri-ciri yang rokok yang ilegal. Sebenarnya konsep murah ini sebenarnya muncul karena rokok ilegal ini kan kebanyakan yang rokok sigaret kretek mesin, Mbak. Atau rokok filter. Nah, kenapa kita bilang waspada kalau murah? Karena kalau rokok filter di pasaran itu ya, Mbak, mungkin sekitar kisaran mungkin 20 ke atas gitu, Mbak. Itu nah, ini kretek yang atau filter, filter yang mesin. Karena kenapa dia mahal? Karena dari tarif cukainya sendiri sudah tinggi kalau filter. Jadi kalau kita beli rokok itu sebenarnya lebih dari setengah harganya itu kita membayar cukainya. Makanya yang perlu kita menjadi alert pertama yaitu harganya yang terlalu murah. Kecuali menemukan rokok filter dengan harga 9.000, 10.000 seperti itu, Mbak. Kayaknya sebaru-barunya pabrik kayaknya kalau di bawah 10.000 untuk rokok filter kayaknya jarang sih, Mbak. Nombok kayaknya ya. Betul. Kalau untuk sigaret kretek tangan masih memungkinkan ya, karena memang tarif cukainya jauh di atas, jauh di bawah yang filter gitu, Mbak. PR-nya banyak ya. Ternyata digital pun juga nggak semudah itu, kemudian yang langsung pun juga serumit itu gitu. Nah ini kan bisa dibilang kalau tadi Mbak Reni bilang semoga saja tahun depan ada AI-nya dan lain sebagainya. Apakah untuk kayak pengawasan ini udah kuat belum sih untuk rokok ilegal dari kawan-kawan bea cukai atau mungkin polisi atau mungkin yang dirasa aja deh. Ini kan kayak PR-nya masih panjang, banyak banget. Kemudian yang harus diamankan juga lumayan banyak. Pasti dong butuh effort yang juga besar juga kan. Nah ini kalau selama ini mungkin kerjasama dengan Satpol PP, entah kepolisian, entah dinas apalagi dan lain sebagainya. Apa yang dirasa kawan-kawan bea cukai sampai sekarang ini? Ada masih lemah di sini nih, masih lambat, masih terlalu banyak birokrasi atau apa? Ya kalau kami menilai sih sebenarnya kami sudah cukup optimal ya Mbak, tetapi mungkin ada kendalanya, misalnya satu, wilayah yang Solo Raya ini memang luas sekali. Luas banget. Meskipun kami sudah meminta bantuan dengan Satpol PP, ternyata ditemukan juga kendala-kendala yang lain. Misalnya dari Satpol PP-nya sendiri SDM-nya juga kurang ya. Padahal misalnya daerah tersebut adalah daerah yang rawan sebetulnya. Rawan untuk menjadi daerah pemasaran atau distribusi rokok ilegal. Tetapi ternyata di sana Satpol PP-nya pun juga kekurangan sumber daya manusia juga. Ya, jadi tadi yang Mas Andika sampaikan yang di depan tadi si Rolek tadi, jadi tidak maksimal juga. Ya, kemudian tapi sebetulnya diri kami sudah cukup ya mengupayakan ya untuk hal itu, termasuk dalam hal DBHCHT. Jadi untuk salah satu penggunaan DBHCHT adalah salah satunya untuk melakukan penegakan hukum. Nah, salah satunya untuk penindakan bersama dengan Satpol PP, ya ataupun juga dengan aparat yang lain. Gitu. Tapi memang kendalanya ternyata lebih juga dari mereka sendiri juga ternyata kurang. Kemudian wilayah kita juga terlalu luas ya Mbak ya, luas sekali karena memang khususnya di Jawa Tengah ini wilayah pengawasan bea cukai Surakarta itu termasuk yang cukup tinggi ya. Yang lain mengawasi mungkin hanya sampai maksimal 6 kabupaten. Nah, kami ada 6 dan tambah 1 jadi 7 daerah gitu ya. Belum lagi kalau kita bicara
sana yang pojok-pojok di sebelah sana itu gitu ya, yang medannya juga tidak mudah buat kami gitu ya, untuk ke sana juga tidak mudah gitu. Informasinya tadi juga dari Satpol PP mungkin ada keterbatasan juga. Kemudian dari masyarakat juga masih ada resistensi juga Mbak, bahwa saya juga pernah mendengar nih ada salah satu influencer malah terang-terangan intinya mengkonsumsi rokok ilegal, padahal kami inginnya dia itu menjadi salah satu publik ya, mau kami ajak kerjasama nih untuk bisa menularkan ke masyarakat, membuat konten bersama untuk menggembur rokok ilegal. Ternyata beliaunya sendiri menjawab, saya juga masih suka. Waduh, gimana ini ya? pusing kami di Beacukai itu Mbak, karena memang ya masyarakat sendiri saja masih mau mengkonsumsi yang ilegal gitu loh. Itu yang sangat disayangkan. Ya, karena demand-nya gitu masih ada ya. Betul, nah itu tadi makanya si rokok ilegalnya juga masih bisa ada gitu. Ya, betul. Sebenarnya lebih rumit lagi karena rokok ini kan sudah terlalu banyak orangnya Mbak, bahkan lebih dari 100 juta orang yang merokok di Indonesia gitu. Nah itu kan yang menjadikan lebih effort lagi untuk kami bisa kalau bahasa Inggrisnya tuh metani satu-satu gitu Mbak. Jadi bisa mengelompokkan daerah-daerah mana yang rawan seperti itu. Dan lebih lagi di daerah Solo Raya ini kan merupakan jalur distribusi Mbak, dari Jawa bagian timur ke barat maupun barat ke timur seperti itu. Jadi itu yang juga menjadi PR kami ya, karena tentunya kalau jalan raya itu kan 24 jam Mbak ya. Jadi tentunya ya kami perlu banyak informasi-informasi lah dari masyarakat kalau misalnya nanti menemukan di jalan, atau misalnya oh Mas ini kayaknya ada mobil yang bawa rokok ilegal, ya itu kami sangat senang sekali kalau kayak gitu. Ya, di foto nomor polisinya, itu yang kami butuhkan seperti itu. Oke. Karena kan kalau mungkin kalau kita lihat di film-film atau apa gitu ya, penyelundupan atau mengirimkan sesuatu barang tuh kan kadang-kadang ditaruh di mana, ditutupin betul. Dan lain sebagainya. Nah ini kalau yang ditemukan sama teman-teman Bea Cukai Solo ketika mendapati ada pengiriman barang dan lain sebagainya, itu biasanya dikamuflasekan seperti apa? Sekreatif apa sih pengirim ini? Nah kita bicara realnya aja Mbak ya, yang baru aja terjadi ini. Jadi, baru tuh kapan? Minggu lalu? Jadi tahun ini kan baru berjalan 5 bulan ya Mbak ya. Nah sekitaran jadi itu di depannya ditutupin air mineral Mbak. Oke. Ditutupin. Pokoknya barang biasanya seperti itu. Jadi kalau biasanya kan kalau nggak mobil box, truk. Nah itu biasanya kamuflasenya adalah di bagian depannya ditutupin misalnya air mineral atau misalnya plastik-plastik. Ada lagi yang bahkan barang-barang sembako gitu Mbak. Jadi memang disisipkan ya modelnya ya. Betul. Dan yang kasihan itu kurirnya kadang-kadang Mbak, karena dia mungkin tidak tahu menahu sebenarnya siapa sih yang mengirim. Supirnya yang nggak ngerti. Ya, itu yang kami mungkin karena cuma terima order ya. Terima order. Tapi kami pada saat penangkapan memang kenyataannya dia yang membawa, maka kami interogasi dan segala macam, dan ya akhirnya dia juga kena Mbak. Intinya itu seperti itu. Jadi ya benar kata Mas Andika tadi, ada juga dulu tuh pernah yang dicampur dengan yang rokok yang legal juga ada. Barang-barang yang lain lah. Kalau ketika kami tanyai misalnya, ternyata dia itu tadi tidak tahu siapa sebenarnya pemilik barang, dan pengirim barangnya pun mungkin juga disamarkan, dan itu kan juga posisi kami tangkap belum sampai ke lokasi biasanya. Ya, masih di tengah jalan ya. Betul. Jadi sebetulnya belum tahu letak posisi pembelinya di mana gitu. Jadi kami juga menyampaikan ke masyarakat luas ya. Dan bahkan pun bahaya. Ada yang pembelinya bukan di Solo Raya Mbak. Jadi misalnya pesanan dari daerah barat sana misalnya. Cuma di sini cuma dilintasin aja. Betul. Nah, itu juga kami pokoknya sebisa mungkin dengan berbagai cara kami mempersempit pergerakan rokok ilegal tersebut di Solo Raya Mbak. Oke, belum juga yang fisik ya. Sudah muncul yang AI ini belum selesai padahal. Minggu depan kayaknya harus dibahas lagi terkait dengan AI, karena ini pun juga lagi banyak-banyaknya ya. Iya, betul. Dan mungkin siapa tahu kita juga bisa memaksimalkan teknologi dengan AI untuk menangkap rokok ilegal ini. Siapa tahu, hai tolong dicarikan akun-akun yang ini gitu ya. Yang dodolannya mencurigakan gitu ya. Dan itu keluar semuanya. Oke, Mbak Rini, Mas Andika, thank you banget. Ini kita jadi tahu bahwa peredaran rokok ilegal, penjualnya pun juga semakin kreatif gitu ya. Transaksinya kok nggak cuman penjualnya, tapi juga kurirnya dan penerima barangnya, yang dititipin juga bisa kena juga. Jadi
hati-hati nih Sobat Selopos, jangan gampang-gampang dititipin barang-barang yang mungkin mencurigakan gitu ya. Lebih baik Anda berhati-hati aja. Oke, Mbak Reni terima kasih, Mas Dika terima kasih. Next time kita ketemu lagi ya. Siap, terima kasih Mbak. Baik. Oke Sobat Selopos, saya Nur Atmaja akhirnya harus menuntaskan bincang spesial kali ini. Terima kasih sekali untuk kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.